Bismillahirrahmanirrahim. Ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu. Ya Fattah ya Alim iftah alayya fathan qariba. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu. Ya Fattah ya Alim iftah alayya fathan qariba. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu. Ya Fattah ya Alim iftah alayya fathan qariba. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Apa artinya, Pak? Oh ya. Yaman maqalidul umur. Maqalid. Wahai Allah Ta'ala yang jika kita yang mengatur daripada perkara itu beritaan biadihi di kekuasaan Allah yalah. Nah wa ilaihi yarji'ul amru, dan kembali kepada Tuhan itu segala perkara apanya aja Tuhan ampunnya. Nah kita ada apa ke Tuhan aja kita. Nah kayak maksudnya ya Fattah ya Alim. Ya Fattah itu kan Allah Ta'ala bersifat maha pembuka segala yang tertutup. Yang Alim maha alim maha tahu. Iftah alayya, bukakanlah bagiku, artinya fathang qaribah, putuh atau terbukanya yang cepat, artinya mudahan pendapatan belajar ini itu. Nah ini khusus untuk belajaran ini. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Pernah ada seorang murid yang bertanya kepada seorang gurunya itu masuk wali, mengeluh, aku nih jadinya ada pendapatan kayak itu belajar agama nih, nah pahapalan kali pahapalan yang belajar rancak kada ingat, misalkan kayak ulangan kan belajar isuk karena kada ingat isiannya nih, padahal sudah belajar bahasa kitanya kada ingat jawabannya. Nah kayak itu. Nah lalu disiden, nah ikam bilanya hendak belajar atau ikam belajar yang waktu hendak belajaran guru kah atau waktu kita belajar sendiri mau ulangi pelajaran baca ini disiden. Nah itu insyaallah aja butuh kayak lakas kayak itu dapat. Nah itu kisah daripada bacaan ini. Mujarab di kitab tuh mujarab artinya sudah terbukti, maksudnya kayak itu. Ini sudah lambat menangkap. Cepat artinya hilang. Nah itu. Lambat nangkap cepat hilang. Lambat hafal lakas hilang. Iya. Nah itu. Nah. Ada juga cepat hafal cepat hilang ada. Iya. Lambat hafal tapi kuat hilang anunya, hafalannya lambat hilang. Nah sudahlah. Kemudian hadas. Nah, halaman 11 tangga pelajaran ibadah, karangan daripada Kiai Haji Muhammad Zuhdi bin Haji Muhammad Ramli yang sanak daripada pengasuh Pondok Pemangkih. Ya, Presiden mengajar di Al-Falah Banjarbaru. Asalnya kisah paguruan kisah guru Zuhdi ini, guru Muhammad Zuhdi yang pengarang ini bareng guru Zuhdi yang lain yang di Banjar lain. Nah ini Haji Muhammad Zuhdi ini yang pengarang kitab tangga pelajaran ibadah ini lagi dulu sidin mengajar di Pemangkih. Nah lalu kenapakah ka Banjar diminta ke Banjar atau Banjarbaru atau ke Al-Falah dah yalah. Nah lalu jasidin kakak ulun artinya Ki Haji Mahfuz Amin pengasuh pendiri Pondok Pesantren Pemangkih nih menangati jangan keluar kayak itu, di sini aja mengajar, maksud sidin. Nah sekalipun di Pemangkih itu kada bagaji guru tadi yalah, tapi jasidin sekalipun kada bagaji selama aku di pondok mengajar jasidin kada suah kurang kayak itu. Kehidupan di rumah tangga ini kan kurang, selalu ada rezeki ada. Pas aku jasidin ke Banjar ke Al-Falah ya lah. Nah sekalipun bagaji tapi kenapakah setiap bulan aku ini selalu kurang kayak itu selalu kurang hendak bebulik supan mengaras asalnya disuruh ditangati kakak aja ini sini namanya kakak, ditangati kakak jangan keluar, tetap aku mengaras keluar hendak bebulik supan gitu. Nah itu termasuk keberkahan yalah Pemangkih itu. Nah sekalipun kada begaji gurunya insyaallah aja dicukupkan untuk Allah Ta'ala rezekinya yalah. Nah itu termasuk ya bahasa kitanya termasuk karamat bang, itu karamat daripada pengasuh itu yalah. Nah mungkin nyatai sidin udah berdoa tiap malam yalah, sidin kada kau menggaji guru-guru, sidin lawan Tuhan aja, artinya kan ya Allah kusarahkan lampian biar aja menggaji bahasa kasarnya kayak itu. Nah ulun kada sanggup menggaji. Nah, dan kehidupan abah pengasuh tuh
sampai nukar sapi dia tinjak aja ada bisi. Hmm. Saking sidin duit sidin ini untuk pondok. Yalah. Nah, pokoknya ingin pondok bang. Kan ada sini bisi kendaraan pribadi kan ada. Saking sidin mementingkan agama daripada pribadi. Nah, kayak itu. Yalah, luar biasa. Nah, ini kayak pondok Adia Bahari itu mewah itu merabinya. Bukan pondok sih pak, yang dari Istiqomah Berabai. Nah, itulah. Nah, ini hadas terbagi dua, hadas kecil, hadas besar. Nah, jadi penting ini hadas kecil, hadas besar ini penting. Ya, bertanya penting. Masalah agama ini, masalah pelajaran fikih ini penting gitu. Yalah, jangan dianggap remeh. Kadang-kadang ada orang menganggap pelajaran fikih ini kada tapi selera gitu, kayak rendahan gitu. Padahal mana adanya tapi belajar aja. Yalah. Hadas terbagi dua, yang pertama hadas kecil, yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Hadas kecil, arti hadas kecil nih, orang yang tiada berwudu. Orangnya kada berwudu dinamakan orang yang berhadas kecil. Oh, kita yang berwudu tak kantut, berarti kan batal wudu kita, berarti kita dihukumkan kita berhadas kecil. Nah, kayaknya ada. Yalah, apa-apa yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil. Nah, itu penting. Yalah, mau kita kada berwudu, apa yang kada boleh kita japai. Nah, itu. Yalah. Nah, hadas kecil adalah orang yang kada berwudu, jadi orang yang kada berwudu itu orang yang berhadas kecil. Yalah. Nah, jadi apabila sudah berwudu tiada lagi dinamakan berhadas kecil, kada lagi berhadas kecil. Ngarannya beli sudah berwudu, artinya hilang sudah hadas kecilnya. Artinya gini berwudu, sengaja aku berwudu untuk mengangkatkan hadas kecil. Ya Allah, fardu kana ta'ala. Nah, mengangkat menghilangkan hadas kecilnya ada di tubuh ulun. Kadang-kadang ada hadas kecilnya toh. Ya Allah. Nah, sejak kayak gaib. Nah, sir kayak itu rahasia. Cuk ngarannya tapi orang tuh ada berwudu, berarti orang tuh berhadas kecil. Yalah. Nah. Dan amun orang yang kasap itu melihatnya kita berwudu kada. Nah, itu begitu kayak cahayanya kada ada. Nah, makanya kan orang yang berwudu itu seperti kayak bercahaya awaknya, otaknya. Nah, ilmu itu cahaya. Jadi bilanya cahaya itu masuk kepada cahaya, itu lakas masuk. Makanya yalah dianjurkan bilanya kita belajaran agama itu berwudu. Nah, berwudu supaya lakas masuk. Nah, itu. Mungkin kita kada berwudu ya lambat. Seakan-akan menurut kita nih menurut dalam keadaan kotor menurut kayak itu. Hadas itu menurut kayak kotor kayak sifatnya tuh. Yalah, dari segi pandangan agama berhadas kecil. Kotoran kecil kayak itu. Kayak yang kayak najis tuh, najis pertengahan kayak itu. Ada najis berat kayak itu. Nah, kayak itu. Nah, modelnya sebenarnya kayak itu. Modelnya. Jadi apabila sudah berwudu, tiada lagi dinamakan berhadas kecil ngarannya. Bila sudah berwudu. Nah, cobalah halaman 12. Diharamkan bagi orang yang berhadas kecil. Diharamkan bagi orang yang kada berwudu. Bilanya kita belum berwudu nih ada yang diharamkan. Yalah. Nah, arti haram itu kada boleh berdosa bilanya kita melanggar. Yalah. 1, sembahyang. Kada boleh kita sembahyang kada berwudu. Yalah. Bahkan kada sempurna gen wudunya kada boleh juga sembahyang. Kada sah sembahyang kita. Yalah. Nah, pernah dahulu zaman Rasulullah ada sahabat nih berwudu nih bercepat-cepat berwudu. Lalu tumitnya nih ada kada basah. Kita kadang-kadang nih tumit kita nih kayak tumit ulun ini kan pecah-pecah. Ini kan kering sifatnya. Kalau kita sekali aja membasuh, kada kita gusuk-gusuk, itu bisa kada rasap banyu. Nah, kita berwudu tuh harus makanya berwudu tuh harus digusuk kayak itu. Nah, disapu, pakai tangan jangan yang celup-celup kayak itu aja atau nikram cus kayak itu aja, kada digusuk kayak itu. Karena kada rata banyu wudu nih ke anggota wudu tuh. Nah, kayak itu. Banyak orang yang sembarangan berwudu, yang cap-cap. Ada kadang-kadang bibinian yang pina mamalarlan baju larang. Ini ada kawal lagi menyingsing ke atas pada siku. Nah, kayak ini. Enggak sini misalnya. Lalu pas hanya berwudu, besok lalu kada sempurna sikunya. Kenapa? Hendak basah baju, sayangnya larang. Makanya mun pacangan yang mengalihi kalau satapi belerang banget, ya kalah. Nah, di atas pada siku maka mengangkat. Namun yang pas siku nyata kada sempurna. Muka wala bihi pada siku kayak itu.
Nah, sembahyang. Kada boleh orang yang kada berwudu sembahyang, hukumnya haram. Ya lah. Nah, yang sama hukumnya dengan sembahyang tuh sujud syukur. Sujud syukur itu ada caranya juga, kadang sebatas sujud-sujud aja. Banyak orang yang kada tahu masalah sujud syukur ini. Misalnya kayak bedah rumah. Ya lah, bedah rumah, langsung aja sujud. Marah kiblat kada. Nah, berwudu kada, kadang-kadang bisa buka aurat. Pemain gula, belanya kadang-kadang sujud syukurnya sabar handap, buka aurat sujud syukur. Itu ngarannya mau ulut Allah Ta'ala. Kada bersyukur nih kami tak. Malah Tuhan sarik. Nah, makanya belajar. Jangan tahu umpatan sujud syukur. Iyalah. Nah, itu. Penting belajar. Nih, tututan sujud syukur. Iyalah. Nah, ada aturannya, makanya belajar. Jangan kada belajar. Nah, itu. Waktu, ada waktu kayak itu modelnya. Padahal anaknya hura-hura santai-santai ada waktu, nonton TV ada waktu. Iyalah, membalas cecetan ada waktu. Tapi untuk belajar kada ada waktu. Aneh. Iyalah. Nah, dikira ikam kada pacang mati kah? Kada pacangan ke akhirat kah? Nah, itu. Nah, sembahyang tadi. Sejenis sembahyang kayak sujud syukur. Sujud syukur itu sama kayak sembahyang. Harus berwudu. Menutup aurat, menghadap kiblat, kemudian berniat, bertakbir juga, pakai salam juga. Nah, contohnya kayak ini. Misalnya situ kiblat. Kita sudah berwudu, menutup aurat, menghadap kiblat. Bertakbir kita, atau kita waktu kita berdiri kah? Hendak langsung sujud bisa, atau waktu kita duduk, beristilah kita duduk kayak ini. Yalah. Nah, berniat di hati nih, di hati. Waktu kita bertakbir, Allah, di hati sengaja aku sujud syukur karena Allah Ta'ala. Sujud lagi. Nah, misalnya nih. Nah, Allah, di hati sengaja aku sujud syukur karena Allah Ta'ala. Hendak kayak ini kah? Kayak ini kah? Atau Allahu Akbar langsung sujud. Nah, bacaan sujud ada. Yalah, amunya kada hafal. Yalah, bacaan sujud yang biasa. Subhanallah bihamdih. Atau kita baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Atau kita baca alhamdulillah. Itu kan serasi lawan kita hendak bersyukur nih. Alhamdulillah. Di hati, sambil di hati muntung menyebut alhamdulillah. Mungkin berapa kali kita membaca alhamdulillah tadi. Dalam kita sujud tadi kita bayangkan nikmat Tuhan. Asa syukur, terima kasih. Bahasa kitanya di hati, ya Allah terima kasih ya Allah biar memberi ulun ini misalnya. Yalah. Nah, kayak itu. Limbah kita sujud kayak itu. Bangkit, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini kayak lagi. Nah, kayak itu banyak orang yang salah. Sujud syukur langsung sujud. Kadang-kadang bodoh kada. Menutup aurat kada. Kadang-kadang sempurna, kadang-kadang menutup auratnya. Yalah, menghadap kiblat kada. Bedah rumah langsung dibuka. Wah, alhamdulillah, langsung sujud syukur. Nah, itu salah. Menghadap kiblat kada, berniat kada. Makanya mau kada belajar tuh. Yalah, banyak salahnya daripada bujurnya. Nah, itu sujud syukur tadi. Jadi sujud syukur tuh sama hukumnya kayak sembahyang. Kada boleh kada berwudu. Bilanya sujud syukur kada berwudu hukumnya haram, bukan menjadi pahala, bahkan menjadi dosa. Nah, itu ingat akan beban artis. Ya Allah, lihat yang kayak yang apa itu artis yang bilanya ada lomba-lomba apa kayak itu. Awak seorang menutup aurat kada sempurna. Langsung syukur, tangis pulang. Iyalah. Nah, itu. Syukur itu ada aturannya. Iyalah. Nah, makanya belajar. Latihan konser aja belajar. Ada waktu latihan ini, latihan itu. Wah, seharian latihan. Hingga yang pemain film nih. Sudah belajar agama, ada waktu. Dasar juga. Iyalah, dunia harus dikejar. Nah, harus sempat lagi. Mau ikam kada Islam? Ada apa-apa? Monggo, silahkan ikam. Iyalah. Menikam Islam, tolong dong. Yalah, untuk kebaikan ikam juga. Yalah, belajar, jangan ada belajar. Ini takutan melihat di Facebook. Aja. Gencang aja tarikannya aja. Belajaran di Facebook, misalnya kan streaming misalnya. Ada apa? Daripada ikam nonton ke sini. Yalah. Nah, itu. Nyok. Sembahyang, kemudian sujud syukur dan sujud tilawah. Sujud tilawah itu di Quran itu ada beberapa tempat
yang bilanya kita tatamu ayat itu kita disuruh sujud waktu kita baca Quran. Kita baca Quran misalnya. Atau kita belajar atau kita baca tadarus orang sampai ayatnya. Nah, disuruh kita sujud. Itu sunat sujud kayak itu. Mun orang kada tahu belajar itu ya taruh saja nya. Kada pedulinya masalah sujud tak. Kalau Rasulullah kada bilanya tatamu ayat daripada masalah yang rahmat, Nabi stop dulu baca, minta dulu. Atau masalah surga kah, minta surga. Bila masalah neraka, Nabi berlindung, minta perlindungan oleh Tuhan supaya kada masuk neraka bisa kitanya. Iyalah. Nah, teman orang paham bahasa Arabnya mana? Iyalah. Nah, makanya fardu kifayah hukumnya. Fardu kifayah itu setiap kampung tuh wajib. Fardu kifayah hukumnya ialah belajar bahasa Arab. Bila di kampung tuh kada ada yang bisa belajar bahasa Arab, kada tahunya bahasa Arab, sekampungan berdosa. Kenapa? Fungsinya maka fardu kifayah hukumnya belajar bahasa Arab supaya paham isi kandungan Quran. Nah, itu. Jadi kawan yang bisa tadi kawan menjelaskan Quran ini bacaannya ini maksudnya supaya bujur-bujur Quran itu jadi pedoman hidup orang Islam. Nah, itu. Yalah. Nah, pecahan jika kita ringkasan-ringkasan daripada Al-Quran itu ya pelajaran fikih, tauhid, akhlak, itu ringkasan-ringkasan atau ilmu-ilmu yang diambil daripada Al-Quran. Yalah, mau kita belajar fikih berarti kita sama hukumnya kita mempelajari Al-Quran dan kita mengamalkan. Nah, itu. Karena beritaan ilmu sumbernya di Quran. Baik ilmu agama atau ilmu dunia beritaan di Quran. Yalah, kita aja yang kada bisa meneliti atau mendalami daripada ayat tersebut. Yalah Quran tak. Padahal beritaan ilmu di situ andaknya. Tuhan mah andak. Yalah. Nah, itu. Allahu Akbar. Sujud tilawah tadi sama. Sujud tilawah tadi sama pada berniat menghadap kiblat juga. Yalah, kalau subuh Jumat kan hitungannya sujud sajadah. Kalau malam subuh Jumat itu salah satunya itu surah itu. Bilanya kita misalkan kada sembahyang membaca surah itu sampai di ayat itu kita sunat hukumnya sujud. Sujud tilawah ngarannya. Bilanya kita waktu membaca sujud tilawah ngarannya. Bila kita dalam keadaan sembahyang ngarannya sujud sajadah. Ngitung-ngitung juga ayatnya. Yalah. Nah, itu yang disuruh sujud tah. Nah, itu. Jadi wajib hukumnya berwudu. Bilanya kada berwudu syukur berdosa, haram hukumnya. Yalah. Nah, itu. Haram. Menghadap kiblat, berwudu menutup aurat, kemudian bertakbir dan berniat di hati. Yalah, sujud, setelah sujud bangkit, duduk, salam. Jangan sujud langsung tulak. Enggak. Bangkit dari sujud, duduk, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Hendak berdiri, ini lagi. Nah, itu. Lomba apa, manang apa, atau dapat apa langsung sujud. Nah, itu. Jadi mungkin kita hendak sempurna dapat pahala, belajar dan pakai aturannya. Nah, itu. Yalah. Yang kedua, yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil yaitu tawaf. Tawaf itu ya kita mengelilingi Ka'bah 7 kali. Harus wudu lah. Harus wudu. Makanya bilanya batal nih misalnya lah. Nih misalnya Ka'bah ini, Ka'bah. Nah, ini kasih nih. Nah, kiri. Kiri kita nih, bahu kiri kita nih itu menghadap ke kiblat. Ka'bah. Sebelah kiri artinya Ka'bah nih dihendak ke sebelah kiri. Nah, ini kan kayak ini. Nah, kayak itu. Di mana ada startnya, ada garis startnya ada. Nah, mulai start situ putar 1, 2 sampai 7 kali. Itu tawaf ngarannya. Nah, misalnya kita tawaf misalnya sekali ngin sini pas betal tekan tut kah atau apa misalnya bila kita batal stop sini ingatakan mana hinggennya keluar kita pada jalur bodoh batu masuk bahasa di mana mun kita pas banget lo kupin mundur sedikit pada yang di tempat kita yang betal tadi supaya apiknya sambung tadi kan 1 sudah 2 3 4 tuh tekan tut pulang betal pulang wudhu kita keluar pulang kita keluar bodoh masuk pulang masuk sambung yang tadi sampai 4 kan sudah 4 5 6 hendak 7 dah hendak sampai dah finish tantut pulang betel pulang wudhu kita keluar kita bodoh sambung 7 alhamdulillah sembahyang lagi sholat tawaf karena
Nah, itu. Jadi bisa dituntung 7 kali memutar mengelilingi Ka'bah, sudah tuntung tawaf 7 kali. Kemudian sembahyang sunat 2 rakaat, sembahyang sunat tawaf ngarannya. Nah, itu tuh masalah haji itu orang berhaji, hendak berhaji ada aja pelajarannya, bukan manasik haji itu. Iyalah, makanya mun orang hendak berhaji itu jangan kada turun kayak itu punya kawa masalah manasik tuh. Ya itu penting gitu. Iyalah, karena bingung enggak kayak di sana. Enggak kayak di sana. Nah, enggak enggak sorangan. Dipadahi diam di penginapan walau. Hendak mendapat hajinya aja, tentang hajinya aja. Tahu pada guring gawian di Makkah dan di gedung. Aduh, hai. Datang ke rumah. Anu kayak penjuran kisah sana. Orang mi, ya lo, rami terus doang. Kan ada kisahnya ini, perjalanan ini. Nah, apa pun guring gawian. Makan guring, makan bihira. Pun pacangan makan guring bihira. Baik di sini ya kalau. Belah. Artis tuh, anak sekali Sebulan sekali. setelah umroh punya duit. Gimana ya? Punya bujur bagus ya. Ya lah. Nah, mau niatnya bagus ya. Mau niatnya sebatas apa jurang? Pamer. Nah, apalah pencitraan lah kayak itu. Bayang enggak ada aja merah mak. Umrah payahnya ya lah. Kada pecang diterima Allah Taala. Ya lah. Kada diterima Tuhan. Ya lah. Ibadah kita apa aja, bedanya kita kada sembahyang, kada pecang diterima. Ya lah. Biar 100 juta sehari bersedekah, berwakaf. Mun sembahyang kada ada nilainya. Ada nilainya nol besar. Mun kayak orang sekolahan SD itu, nah guru manusia nol. Matai, rambuti atau nah aja guru jarang beli ke rumah. Dapat hintalu. Ya lah. Nah, pokoknya bila orang tak ada sembahyang kayak apa aja kebaikannya. Inya berjualan misalnya baik, nah menawar-nawari. Tapi kan sembahyang, ada arti kebaikannya tak. Nol, ada pahalanya. Bedanya masalah sembahyang. Makanya sembahyang itu seperti wadah. Sembahyang itu wadah untuk membuat pahala ibadah lain. Bedanya wadahnya yang ditumbus, berlubang, bolong ada. Nah, keluaran pahala tadi. Ya lah. Nah, akhirat kena puang. Mana pahala hajiku? Mana pahala sedekahku? Mana pahala aku membantu orang? Mana pahala aku ini itu? Ya Tuhan kada. Kan apa? Ikam harus sembahyang. Nah, ya lah. Nah, kayaknya sembahyang wara, belajar kada masalah sembahyang. Nah, salah juga. Pina mesti nyuruh anak sembahyang. Belajar masalah sembahyang kan disuruh belajar. Sembahyang wara disuruh. Pelajaran masalah rukun marukunnya kada tahu. Iyalah pembatal sembahyang kada tahu. Sembahyang orang bergerak-gerak aja enggak tahu. Aja. Iyalah. Pina singkal dulu gerak-gerak kayak itu. Enggak ada belajar, kada tahu ay. Iyalah. Nah, makanya tahu sembahyang aja belajar kada. Allah Akbar. Anak varian. Jadi anak varian itu bodoh sini. Bajunya kan sampai di sini. Jadi kecek sini bahasanya. Ada hai. Maka Maras. mau dimuar banget bila orang amin. Temen gosip Nah, yang ketiga tadi tawaf telah 7 kali mutar. Nah, bilanya sampai. Nah, tawaf itu artinya wajib wudu. Bilanya kada wudu, kada sah tawafnya. Nah, tak. Bila batal keluar wudu, masuk sambung lagi. Nah, itu sudah tahu. Yang ketiga, menyentuh Quran. Menjapai Al-Quran. Yalah. Nah, menjapai Al-Quran itu wajib wudu. Yasin Quran juga. Nah, tak. Sama lah. Yasin Quran juga itu. Yalah. Nah, amun kita kada wudu, ya sudah kita mengiringi aja. Kalau menjapai, kita kada wudu, menjapai hukumnya haram. Tapi kalau kita membaca Quran, kada haram. Kalau kita kada wudu, cuma pahalanya aja kurang. Nah, kalau kita kada wudu, boleh kita baca Quran. Boleh kita baca Quran. Kalau kita kada wudu, tapi menjapai yang kada boleh. Mau baca boleh. Baca boleh, kita mengiringi. Misalnya kita batal. Orang mau jika Yasin, kada, aku batal. Saya aja, aku mengiringi aja. Nah, iringi Yasin. Kadang-kadang karena kita rancak membaca, mun mengiringi kadang-kadang kawah aja mengiringi. Amun suruh hafal bisa kan sampai juga. Misalnya nih, ya lah kebanyakan orang rancakan mendengar, rancakan membaca, lalu mudah itu kayak setengah hafal. Amun menghafal istilah tutup buku hafal aja sator. Karena kawah, ya lah. Tapi mun mengiringi kawahnya nyambung. Kawahnya mengiringi. Nah, itu setengah hafal tuh. Ya lah. Nah, jadi mun kita batal, kita kada wudu.
Mau kita hendak baca Yasin, baca aja. Cuma jangan menjepit Yasinnya. Nah, kayak itu. Lah. Quran tadi. Yalah menyentuh Quran kada boleh. Nah, itu. Kecuali misalnya kayak risalah amaliyah. Itu kan banyak macam-macamnya. Kada sebatas Yasin, Waqiah, Al-Muluk. Itu banyak bacaan lain pada Qurannya. Itu boleh sabukuan tuh aja yang kayak ini ya kita jepit. Boleh? Tapi kalau kita buka, pas kita buka surah Yasinnya, nah itu kan boleh. Kalau kayak ini atau kita buka bacaan apa misalnya kayak itu, kita mencari doa arwah misalnya, kita buka doa arwah, kan ada apa-apa kita jepit. Kita kan jepit Qurannya. Tapi bolehnya kita karena di risalah amaliyah itu kan banyak anunya macamnya, kada sebatas Qurannya aja yang Yasin, Muluk, Al-Waqiah dah. Nah, tapi bolehnya kita membuka surah Al-Waqiah. Nah, berarti kan kita jepit Qurannya. Kada boleh. Yalah. Nah, ingat Quran yang kada boleh lah, bila kita kada bodoh. Mungkin kita menjepit buku Maulid atau Burdah, yalah, atau kita menjepit kitab nih. Itu kan apa kita kada bodoh. Cuma lebih bagusnya bodoh. Yalah, supaya tadi ilmu tadi sampai cepat kayak itu sampainya. Yalah, lakas kita paham dan mudah diberikan Tuhan kemudahan. Yalah, dalam menuntut ilmu kayak itu. Yalah. Nah, itu. Jadi kalau kita mencapai kitab, itu kan apa kita kada bodoh. Cuma adabnya orangnya hendak mencapai kitab tuh kau bodoh. Nah, itu adabnya. Ada wajib kada. Cuma adabnya kita harus bersih kayak itu. Yalah, kita mencapai kitab. Nah, itu. Atau misalnya kita menjepit kitab, mengikuti kitab tafsir Quran. Itu kan banyak tafsirnya pada Qurannya. Itu kan apa kalau kita kayak ini. Tapi mau kita buka, kita jepit yang ada Qurannya. Itu kan boleh. Tapi kalau kita menjepit sarahnya, jadi kita tafsir Qurannya, penjelasan daripada ayat ini penjelasannya. Itu yang kita jepit kata apa? Kita menjepit tafsir, bukan menjepit huruf Qurannya. Nah, itu. Nah. Itulah. Mengkuring berduduk nih. Nah, malah ada di istirahat sekolah. Dah lah. Nah, menyentuh Quran tadi. Tapi bilangnya kita misalnya tapi lipit, misalnya kita kada bodoh, tahu gugur Quran, lah kasih aja ambil, jangan aku belum bodoh, aku bodoh loh, jangan. Langsung aja ambil, itu darurat karena darurat, ambil anda ke atas. Sekalipun kita berhadas besar, sekalipun kita haid misalnya, ada Quran gugur, langsung aja ambil, langsung anda ke atas, jangan kada usah aku oh, jangan, langsung. Itu darurat, boleh, dibolehkan. Karena kita untuk menjaga, memelihara. Nah, atau misalnya kita kada bodoh, pas anak kita yang halus, kita mengikuti Yasin, memainkan Yasin atau Quran diikutinya, dimainkannya, itu wajib kita ambil, anda ke atas. Nangis ini aja, kasihi, kayak apa caranya mengasihi, supaya jangan ini bermainan kitab, jangan ini mengikuti main-main. Karena nabi-nabinya Yasin atau Quran, karena ditimbe-timbeinya atau didudukinya di apa. Nah, jadi seorang orang tua, siapa aja yang tagana aja kita kan, atau kakaknya kah, bila melihat adiknya yang halus yang kada tiba akal itu, nah ambil inya Quran, ambil inya Yasin, ambil inya buku agama, itu cepat-cepat diambil, diamankan, anda ke atas. Ya lah. Nah, itu wajib hukumnya. Jangan diletakkan ke anaknya kada bekal tuh, apanya kada diliurinya kayaknya. Ya lah, di andekinya tanah misalnya, jangan main dikira apa kada tahu jangan diragitnya. Ya lah, ditimbe-timbenya. Nah, itu. Yang anak memang kada berdosa nya kakanak kada bekal. Yang berdosa itu yang melihatakan yang tuha. Yang bekal yang berdosa melihatakan. Yalah, anaknya bermain-main lawan Quran, bermain-main Yasin, yalah, kitab fikih misalnya, kitab agama dimain-mainkannya. Nah, itu berdosa hukumnya. Yalah, yang tuha yang berdosa, yang melihatan yang bekal tadi sudah. Itu yang berdosa. Yang bayi yang kakanak tuh nya kada tahu nya. Belum balik lagi kada ada hukum dosa pahala ada dak nya. Nah, kada ada catatannya belum. Dah. Allah. Nah, termasuk menyentuh Quran. Nah, kenalah ada penjelasannya di bawah. Yang keempat, tadi menyentuh Quran, menjepit kertasnya. Yalah,
Nah, menjepai. Nah, nunjuk menjepai. Atau mengikuti, nah kayak tadi meja. Yang keempat, yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil atau orang yang kada bodoh. Yang keempat, mengangkat Quran. Mengangkat tuh ini nah. Nah, mengangkat sebagian. Yalah, mengangkat. Mun menjepai itu kan sebatas menjepai aja. Trek menjepai gitu caranya. Yalah. Nah, entar. Ini mengangkat, membawa. Jah. Ambilkan bang Quranku jah. Aku kada bodoh, buatkan di kantong. Sama hukumnya. Membawa Quran hukumnya. Yalah. Sumpah ulun dulu di pondok. Pah kawan ini pindah kada paham, kada tahu juga di pelajaran. Inya bangun guring. Otomatis kan guring kada bodoh. Jadi inya subuh kan wajib baca Quran. Bila nya kada baca Quran didirikan paguruan. Jadi inya kuliah benek biasa inya bodoh. Jadi anak tulak bodoh. Butakan bang Quranku, aku kada bodoh. Itu kada boleh, tatap hukumnya membaca Quran, haram hukumnya. Aduh kawan ini kayak apa kamu memaham kitab ada tahu juga. Yalah. Ya lu kok kada belajar tahu juga. Anak kada belajar kada belajar. Dia sudah belajar kitab kayak itu kan mungkin kada tahu. Atau nya tak guring, pas gurunya menjelaskan tak guring. Nah, tak guring. Ada tahu? Yalah. Nah, dikiranya menjepai kakak ini aja yang kada boleh. Dikiranya menjepai kakak ini aja kada boleh. Arti mengangkat tuh menanggung, membawa Al-Qur'an. Itu yang kada boleh mungkin kita berhadas kecil. Nah, itu. Atau di tas misalnya kan. Atau kotak nih Quran beritaan. Angkat nyata di tali kotak tetap hukumnya membawa Quran hukumnya banyak ada bodoh. Haram hukumnya. Iyalah. Oh, misalnya kita ke sekolahan. Disuruh membawa Quran. Bodoh kita di rumah. Bodoh. Iyalah. Nah, entar. Pakai mengeluarkan kertas kata bodoh. Nah, entar. Hadas kecil aja haram lah ya. Nah, Hadas besar. apalagi hadas besar. Nah, kecil aja kan haram, apalagi hadas besar. Nah, tuh. Jadi ada 4 macam tadi lah. Yang pertama, yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil atau orang kada bodoh sembahyang. Yang seumpama sembahyang hukumnya sujud syukur lawan sujud tilawah. Ingat, sujud syukur itu harus bodoh, menghadap kiblat, tutup aurat. Kemudian dengan niat takbir. Iyalah, takbir itu ihram. Kemudian sujud, duduk, salam. Nah, kada sebatasnya Allah sujud ada. Yalah, amun kamu tabuka aurat itu hukumnya dosa haram hukumnya. Kada bodoh pulang itu ngarannya kada bersyukur lan Tuhan ngarannya itu bawa mulut Tuhan, ngolah dosa. Tuhan sarik, ika menggawinya haram. Nah, dah. Yang kedua, tawaf tadi. Diharamkan bagi orang yang kada bodoh tawaf. Yalah, artinya kada sah tawafnya kada bodoh. Yang ketiga, menyentuh Quran, menjepai Al-Quran. Nah, menjepai tadi lah. Sudah kita jelaskan tadi lah. Amunnya bercampur misalnya Quran tuh lawan yang kayak terjemah. Ya lah, terjemah. Mungkin kita menjepai yang sampulnya aja kada apa-apa. Kalau terjemah. Ikra kada apa-apa. Ya lah, ikra tuh banyak apa ngarannya? Banyak kada Quran isinya. Ya lah. Nah, cuma mungkin kita anak apik memang kadang-kadang banyak situ diambil daripada rangkaian-rangkaian Al-Quran. Surah-surah. Nah, itu apalagi mun juz 6. Ikra 6 toh. Ikra 6 tuh kan banyak itu yang diambil daripada potongan-potongan ayat dari Quran dah. Ya lah. Nah, cuma punya kawat tuh ya kita menapiknya tuh baik bodoh kita. Haid anu apa ngarannya? Menjepai ya mungkin tahan apik kada usah gen. Nunjuk aja nung. Kita ite. Amunnya kita belajar ikra 1, 2, 3, 4 itu mendingan karena di situ karena tapi ada Qurannya. Belajar. Nah, itu kan apa? Kita haid misalnya, kita belajar ikra 1, 2, 3, 4 kenapa apa? Karena itu bukan Quran. Itu huruf hijaiyah aja dirangkai-rangkai. Nah, tapi bila sudah ikra 5, ikra 6, itu sudah banyak potongan-potongan ayat Quran sih, tak? Nah, itu mungkin kita kada bodoh. Hati-hati baik kita bodoh, tak? Atau mungkin kita waktu kita haid atau harus besar, ya parah ya dulu kita belajar. Ya kalah. Nah, tak. Nyari berapa hari belajar? Beda kalau guru yang mengajar. Kalau Boleh. guru yang mengajar, sekalipun gurunya mengajar tadi haid, itu bolehnya mengajar Quran. Tapi nya kada boleh membaca sepanjangan ayat. Paling menagur, salah. Panjang, handap. Kayak itu. Mengawasi aja. Ini kan kada boleh menjepai. Menjepai kada boleh, membaca sempurna ayat kada boleh. Paling misalnya nyaman yang salahnya. Misalnya kayak membaca salah misalnya. Ulaika. Nah, salah orang.
nya handap ika hingga saya aja kada sempurna seayatan dibacanya boleh bagi orang yang haid yang nya lagi mengajar Quran boleh tapi sebatasnya menagur-nagur kata-kata dua katanya salah ini itu nah kayak itu kada boleh misalnya kalau bang bacakannya halo 1 2 3 ayat kada boleh kayak itu kada boleh Gusto ako kaya kay. Anyar sa pulari ngaji. Ano kau pulang ngaji? Gusto ako kaya. Aku tuh kayak pulau domba. nah itu kena itu ada masalah tuh batasan orang suci ini antara haid lawan haid yang akan datang itu harus 15 hari bila kurang pada 15 hari berarti itu bukan haid Penyakit lah. nah itu kena kita bicarakan kena ulun kirim videonya lah Hah? Berapa hari? Rasanya 14 hari, Pang. 14 hari masih kurang pada 15 sepaling kurang bersih suci itu 15 hari Gara-garanya hah? minum pil. Tapi ampe. Itu kan perkara berarti kan itu ada Sambil minum. ada gangguan kayak itu karena kita minum obat lalu ada gangguan ya lah nah itu mungkin itu bukan darah haid mungkin karena ada gangguan tadi Iya. nah makanya kan jurang istihadah darah kotor atau darah penyakit nah karena ada yang kada sinkron di tubuh kita nih karena kita makan obat ini kita kada cocok kok tubuh kita nah lalu ada perubahan mungkin itu bukan darah haid tapi darah penyakit nah itu jadi kita makanya bibinian wajib belajar masalah haid tuh banyak orang yang kada tahu banyak dikira haid dikira nipas kada sumbayangan kada puasaan ini orang bahari kan orang tua kebanyakan anu aja 40 hari aja kada mesti 40 hari kadang-kadang ada Fatimah Zahra pang imbah badana langsung kada bisa hari imbah keluar anak langsung kering langsung bersih langsung mandi langsung ke sembahyang nah jadi beda-beda tergantung apa yang keluar apa kada yang keluar berarti bersih seminggu bersih ya mandi wajib sembahyang kada boleh yang kada sampai lagi belum genap lagi jar kada mahadang genap nah itu jadi banyak yang salah kaprah kenapa iya kada belajar tuh pang tadi itu pang sebabnya karena banyak kada tahu nah makanya mau kada tahu tuh ya lah wah ini untuk zaman sekarang itu sebujurnya kada ada alasan yang kisah kada tahu itu kada ada alasan agama Allah Ta'ala agama itu kada menerima alasan ikam kada tahu agama menuntut kenapa maka kada tahu karena ikam kada belajar guru agama banyak bahambor ya lah nah itu tinggal ikamnya aja yang kada belajar ya mun bahari memang guru-guru agama sedikit dan ngalih dicari ada juga jauh misalnya itu kan faktor karena gurunya kada banyak ya lah wah ini apanya ada pesantren bahambor ya lah kada mahadang yang berjalan ustadz yang terkenal kada perlu siapa yang sudah tahu hukumnya bisa tahu mengerti lalu hukum-hukum ini wajib kita belajar ke situ kada perlu nah itu Yang daerah tadi mengkada haid kayak apa atau berarti bilangnya setiap kayak orang yang kami ke DTS setiap kalinya anak sembahyang mandi. itu wajib dibasuh kan perlu mandi wajib dibasuh kemudian ditutup pakai kapas supaya darah tadi kada keluar mengeluar tutup pakai kapas ya lah nah sembahyang dan wudunya tadi kan nyabu wudu tuh harus sampai masuk waktu bila ajan hanya boleh nyabu wudu sebelum wudu ke WC basuh tutup pakai kapas ya lah nah kemudian wudu sembahyang karena maghrib karena isya kayak itu pulang sekalipun kada batal tetap wajibnya kayak itu nah sekalipun kada batal kawis bila ajan orang isya sekalipun kada batal wajibnya basuh tutup kembali wudu sembahyang kayak itu sama kayak orang keputihan kayak itu juga banyak binian yang keputihan yang kada tahu dihukum kayak itu nah itu keputihan atau dari istihadah tadi kayaknya panjang pang lagi lah masalah haid ini panjang lagi nah ada sudah jauh lagi ada ada cuma jauh lagi kayak itu ya lah nah jauh lagi ada Tapi dasar haid, Pang Ustadz hormonnya lah yang udah kayak apa ciri-cirinya. tahu mau sehari
Tanggal 23 hari ini tanggal Nah, 6. ya ini ada nih sebelah nih. Para kayak lagi nih. Mm-mm. Halaman 13 masalah haid. Nah, Kita ya lah. 12 deh. Nah, ini kan. Nah, panjang. Para kayak lagi. Kira kok jauh tadi. Parak nih, dedeban. Ya lah. Ya mungkin beberapa kali pertemuan mungkin kita bertemuan aja insyaallah. Cuma tadi rumus pertama ngaran haid itu makanya bibinan tuh wajib harus tahu kayak tuh. Hari haid tuh hari apanya? Tanggal. Hari haidnya tuh hari apa atau jam berapa misalnya? Diperkirakan jawaban misalnya kan, oh misalnya sembahyang subuh kadada, sembahyang subuh. Terus pas hendak hendak bujur, nah ada. Berarti haid nih. Berarti mulai ya dianggap misalnya kayak jam 10 kah atau jam 11 mungkin darah haidnya tadi keluar kemungkinan. Karena kau juga memastikan. Yalah kecuali merasa. Yalah kecuali merasa. Kadang-kadang ada yang merasa yang ada. Cuma biasanya bedanya haid pertama itu merasa. Yalah kalau juga aku kan sama rasa bang. Nah, kalau sama rasa haid. Jika sama rasanya jangan berkisah. Makanya Imam Ghazali itu banyak bisi bini. Tujuan sidin hendak apa ngarannya meneliti kayak apa proses haid binian tadi. Bila kada Imam Syafi'i, bila kada Imam Ghazali, Imam Syafi'i kalau salah. Yang sidin tuh kada kong bini. Tujuan sidin kan bukan hendak nafsu kada. Nya binian tuh beda-beda, ada yang haidnya 7 hari, ada yang 10 hari, ada yang sehari. Yalah, ada yang 3 hari. Nah, kemudian kena ada perjalanan-perjalanan darah-darah haid tuh amun si dalam bini sidinnya mana kunik supaya kawam malah hukum, menjelaskan hukum. Yalah, hari pertama biasanya darahnya warna apa? Ini. Kemudian beberapa hari warna apa? Ini. Sampai hendak ampe. Nah, jadi kau masih menjebarkan menjelaskan kayak itu. Melawan bininya mana? Ditakon. Ya kalau melawan orang kan yang mana? Ya lah. Tadi kurang. Nah, itu. Ya lah. Oh, kayak itu aku jatuhin guru yang lain, begini juga. Oh, itu sudah diteliti guru sudah diteliti Imam Syafi'i sudah kan perlu lagi diteliti. Sudah ada di kitabnya, tinggal buku baca kitabnya aja. Ya lah. Nah, paling apa kayak itu faktor lain. Nah, Faktor banyak uang. Itu pang cobaan seorang istri itu yalah. Nah, waktu laki kada berduit. Ujian laki waktu banyak duit. Nah, itu ujian laki itu berinya sudah banyak duit. Itu ujian laki itu. Yalah, nah. Ujian bini, nah waktu kada berduit, nah tahan kada bersabar. Yalah seadanya. Kemudian ujian laki, yalah waktu banyak duit, tahan kada. Artinya kan setia seikong nah. Yalah. Nah, sambil minum tak dingin ya. Cuma banyak kayak faktor lain kayak itu. Yalah. Ya kada salah kita terlalu panjang masalah itu. Bukannya kada penting penting mau sampai babnya. Yalah. Nah, karena itu sesuatu yang perlu disampaikan juga kayak itu banyak orang yang kada paham. Dikira orang kawin tuh sebatas memuaskan nafsu aja. Kadang-kadang ada yalah faktor agama, faktor ini sehingga ini kada kawin. Mau aku kada kawin, ini karena tagawin yang haram. Nah, itu mau kada maunya harus kawin. Yalah. Nah, kawin lagi maksudnya kayak itu. Nah. Misalkan orang memandang bedanya poligami itu wah mudah itu kayak hina benar kayak apa kayak itu kayak kesalahan besar kayak itu. Padahal ada. Yalah. Nah, sesuatu yang dihalalkan Tuhan masa dianggap jijik, dianggap kayak apa kayak itu. Iyalah. Nah, sampai-sampai yang asalnya majelis yang asalnya yang jadi murid tinggal memusuhi. Paguruan misalnya bebini 2. Kalau sari kayak pun bebinian aku udah lagi tulak. Kalau majelis guru si sidin pang bebini 2. Karena lakiku kena mau empati. Oh, jan. Ada, iyalah beda-beda faktor. Iyalah. Nah, sudahlah. Nah, mengangkat Quran tadi lah. Perhatian. Nah, ini perhatian. Perhatian ini denger. Yalah, denger kah? Nah, jangan cap tengkurak kata. Yalah, ada tengkurak. Ah, denger aja. Denger kah? Danger. Oh, danger dibaca. Danger. Oh, danger. Aku tahu tulisannya Bang. Denger kata. Yalah. Ya. Jadi denger aja. Danger lah. Oh ya. Ini bahasa Inggris ini aneh-aneh kata-katanya tuh. Yalah. main non dibaca. Tri. T H R E E ya sebenarnya tehere ya mungkin kita baca tehere gitu padahal tri bacanya tuh ya
Tiwu, kayak lah. Tiwu. Ya lah, tuh ya. Apalagi wan. Begat lagi anehnya. O N E. One. Ini baca wen. Wan. Malah lain juga. Ya lah, mengalihi rumus gitu. Ya lah, kakak bakar awai ngaran bahasa orang ya lah. Itu Tuhan dia matur. Asalnya kan manusia ini kan dari satu aja, dari Nabi Adam. Padahal jika kita secara akal berarti bahasa Arab. Karena dia bahasa keluar, karena dia bahasa Banjar. Satu produksi hak asalnya Nabi Adam ya kalau. Tapi apa? Ada beda bahasa suku. Nah, Tuhan supaya nyaman mainan duit. Oh, ini orang Banjar. Oh, ini orang Afrika. Oh, kadang-kadang kulit kan beda-beda warna kulit. Ya lah. Nah, bahasa beda-beda. Orang Indonesia bahasa kada sama. Ya lah, orang Kalimantan bahasa logatnya kada sama. Ya lah. Nah, eta supaya pinandu. Oh, ini orang Kalowa. Oh, ini orang Tanjung. Oh, ini orang Berebay. Ini orang Mamuntai. Nyaman. Dari segi bahasa kan kita kawan pinandu sudah. Nah, itu. Nah lah. Nah, Tuhan tuh saking hebatnya kayak itu mendesain gitu. Ya lah. Nah. Bapak ikan hendak ke pasarnya. Nah, perhatian. Danger tadi. Dan juga diharamkan menyentuh pati Quran. Pati Quran kita tempat Quran. Pati Quran itu kita kayak kotak. Quran buat kotak. Tutup. Nah, kita menjepit kotaknya tadi itu haram juga kalau Quran ada di dalamnya. Nah, kayak itu maksudnya lah pati Quran yang kebetulan Quran ada di dalamnya Cisiden. Nah, itu haram hukumnya. Menjepit misalnya kayak lemari. Kalau lemari kecil beda. Kalau lemari yang ganal. Ya lah, kalau lemari halus. Nah, Itu kayak kotak lemari kita aja. nah, sakotakan itu. Nah, Misalnya kan kita jepit atasnya. Kadang jepit Qurannya kada, kita jepit atasnya. Itu haram juga kalau lemarinya halus. Kalau itu kan kena kita jepit di ujung situ, kan haram kita. Sekalipun Quran ada di situ, karena jauh jaraknya. Jauh jaraknya. Nah, itu. Kemudian demikian juga haram menyentuh dadampar. Tahu dadampar? Rihal atau meja halus atau bantal. Biasanya kan orang baca Quran kadang-kadang bisa mandak Quran di bantal. Nah, cuma punya kawa tuh bila mandak Quran tuh punya kawa tuh jangan rendah pada tuhur. Kadang-kadang kan mun bantal, pagi bantal nyampe yang limpih. Mandak Quran di atas bantal. Tumpang dua bantalnya. Hanya rendah Quran di atas. Punya kawa tuh kayak surat mulut, surat maulid, diba, hapsi, punya kawa tuh. Nah, jangan mandak rendah daripada lintuhut kita. Andak di atas pada lintuhut kita. Kayak rihal, meja, ya lah, atau bantal tumpang dua. Ya lah, ada ya bantal yang kencang yang tinggi itu. Ada ya lah, cuma jarang ada. Ya lah. Nah, itu. Orangnya biasa. Kepukulin. Nah, ini nyaman lah rihal lah. Ya lah. Nah, itu siapa ada nukar rihal. Ya lah, 20-30 ribu. Ya lah. Nah, itu pahalanya besar. Niat kita nukar rihal, kita hendak memuliakan kitab, kita hendak memuliakan Quran. Nah, itu genap kalau kita pakai rihal, kita mendapatkan pahala kita memuliakan Quran, memuliakan kitab. Nah, kayak itu. Ya lah. Karena mendehik. Ini tanda hewan kita nih. Kan kawaii sampai berjaya loh. Sekalipun ada Quran tapi kitab ini. Enggak. Tetap wajib kita menghormati karena ini agama. Bahkan di kitab ada hukum masalah murtad. Itu di kitab ada masalah murtad. Nah, itu salah satu penyebab kita murtad tuh kita menghinakan atau kita meremehkan kitab-kitab agama. Kitab ditimbai-timbai, Yasin ditimbai-timbai. Sengaja dan inya tahu hukumnya. Kayak macam makan tahu aja. Nama kayaknya baca. Ya lah. Nah, diandak di lantai atau nih kitab agama ditindihi buku-buku yang biasa, buku umum. Jangan. Kalau buku agama tuh andaklah di atas. Atau kita khusus kitab agama, akhlak, hadis ini khusus menang masalah agama betul tuh mana Bapak. Ini sama pada agama. Nah, kalau kitab agama ditumpangi matematika, IPS, IPA, itu kada boleh. Itu kada hormat. Itu kada memuliakan kitab agama. Yalah, pelajaran agama kada boleh gitu. Yalah, kadang-kadang guru-guru bisa tuh kada sadar
Ya bukan karena sadar lah, karena tahu. Ya lah, padahal isagi. Sedikit ada gangguan. Ya lah, tapi perbuatannya tidak mencontohkan seperti orang isagi kayak itu. Ya lah, kenapa? Karena banyak ada tahu. Ya lah, karena kebanyakan orang kuliahan tuh kadang-kadang loncat-loncatan aja juga pelajaran agamanya. Kadang kayak orang pesantren murni. Ya lah, nah itu. Tapi mau masalah pandir, menang ini harap pandir. Ini ada pelajarannya, masalah yang debat itu. Ya Allah, mau masalah pandir, karena awal Allah kita pesantren. Pesantren kan ada belajar masalah berdebat. Pesantren ini sifatnya berdamai. Seperti saling menyampaikan aja. Mau masalah berdebat, kami kan main. Ya lah, nah itu. Berdebat pandir. Mau berdebat hukum, ayo. Ya lah, nah itu. Nah itu. Ya lah, minta maaf lah bukan isagi ini. Bukannya numpang ada beritaan kada. Ya lah. Yang pindah kada pasnya aja yang kana dah. Ya lah, mun ikam pas kenapa? Kenapa sarik mun ikam kada kana? Ya lah. Yang sarik tuh yang kana timbakan tadi kana tawak dum kana moha. Sarik pajar kana. Ya lah, amun kada kana apa sarik? Ini jo. Nawa aku tadi luput. Ya kalau ada perlu sarik. Itu. Ya lah. Nah, santai aja mohanya. Kadang-kadang buahnya kan merasa bangga kayak itu ada titel. Ya Allah, mudah itu kayak merendahkan buhan pesantren yang kada ada titel apa-apa. Kadang-kadang pun buhan panitia masjid juga kada pintar juga. Selalu mengutamakan yang ada pangkatnya isagi, MA itu. Ya Allah, padahal kadang-kadang mau khutbah kadang-kadang bisa tersalah juga. Ya Allah. Nah, masalah rukun marukun dah. Ya Allah, ada pas juga kadang-kadang. Nah, rukunnya tuh nah, kadang-kadang salawatnya tersalah kayak itu. Kada disambatnya Muhammad Rasul aja. Allahumma sholli wa sallim ala rasulihi misalnya atau apa kayak itu. Nah, Muhammadnya kan disambat kayak itu. Kan salah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah misalnya kan kayak itu kada boleh. Ya lah, ini kada belajar. Ya lah, kada fokus, kada mendalami masalah itu. Kada ninip. Biasa kitanya tuh kada ninip. Kayak itu. Sebatas belajar dasarnya aja. Ya lah, suruh dosen lagi ikam kembangkan pikiran seorang. Ya kalau nah itu Saginya turun sekali sebulan. Nah. Allah. Nah. Dedempar tadi lah. Nah, misalnya. Kalau rihal, nah misalnya kayak rihal. Nah, jadi kita bilanya kita tajapai rihal, nang kebetulan di Quran tuh ada di rihal atau bental tadi. Kita kada boleh tagatuk bental, kita kada bodoh. Atau kita tangan atau betis. Pokoknya anggota tubuh kita ini kada boleh tersentuh daripada tempat ma'anda Quran tadi. Kayak rihal misalnya atau kayak bental. Itu betis kita jangan dengan tagetuk bental tadi. Kadang-kadang japai tapi betis tagetuk bental. Itu hukumnya haram juga kalau kita kada bodoh. Ya lah, harus sadar. Nah, nih Qurannya kada dijapai tapi bentalnya dijapai kayak ini. Nah, kakak ini yang japai. Nah, ya lah. Nah, aku kan japai Quran aja. Aku japai bental. Iya, aku tetap hukumnya haram. Ya lah. Nah, kalau ikan gak ada bau, bodoh. Nah, enggak. Cuma tadi, amunnya kita kada bodoh, amunnya darurat, apa-apa. Ya lah, ada tabugur Quran, langsung kita ambil. Angkat, andak, amankan, andak ke atas. Makanya mungkin kita bisa ke anak halus, itu kayak Yasin, buku-buku agama, Quran, itu jangan diandak yang andak di tempat yang sekiranya kada kau menjangpai. Kada kau menjangkau tadi. Itu cara kita menghormati Quran. Atau supaya kalau kita kadeda dapatnya enak ya kalau anak di bawah salah, berarti salah kita yang teledor, kita yang keliru, kita kada hati-hati ya lah, tahu pada anak kita nih kada apa-apa, kita yang bandak di bawah-bawah yang di atas yang sekiranya kau menjapai, berarti kesalahan kita ya lah. Mungkin kita sudah mandak di atas tapi nya begal carinya kursi, nah itu kada apa lagi kita ya lah. Nah kalau pulang kita bakalan nih buat lemari kunci, simpan kuncinya. Nah, masa pintar kakanak pada orang tua? Ya Allah, ya lah, aneh. Ya lah, orang tua kadang kau makalan kakanak tuh aneh. Ya lah, nah kan bisa makalannya kayak itu. Ya lah, makalannya yang baik, maksudnya kayak itu. Bukannya makalannya yang anu jah, nih jah, ayo kakanak jah sini jah. Nih makan karak jah, nyaman kuat, main bel. Kakanak suruh makan karak. Ya lah, nah soalnya kai kada kau makan karak. Giginya kan tidak. Ya, jadi suruh kakanak-kakanak nah, kan karak berebut aja karak bisa kuat bang betis supaya kuat main bal. Ya. Nah, ini jabek dia makan kepalanya aja. Ya lah. Yang kuitannya makan dagingnya. Ya lah. Ini jabek dia makan buntut laju bakunyong aja.
Anak disuruh yang ada nyamuan kayak tak. Itu makalah nih jahat ngaranya. Kurang ada di atasnya. Kemudian hadas besar ialah, nah dah angin sekali Allah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bacaan doa sudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Wa qarabati lana fi dinina ma'a ahlil qutri untha wa zakar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa khilla atqiya'a ulama. Nahdha bil khairi wa nuqfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra biridha minkal uyun. Waqdi anna rabbana kullad duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akramu man satar wa sanatullahi tanshar mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'ala sahbi masabihil quran Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.